Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Basirah yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan surat atau kitab Minhajul Qasidin mukhtasarnya. Pada pertemuan yang terdahulu kita membahas tentang bab syubhat. Syubhat itu ada beberapa macam gitu ya, atau jenisnya syubhat. Ada yang syubhat antara yang halal dan yang haram yang sudah diterangkan, bahwasanya yang halal itu sesuatu yang jelas, yang haram sesuatu yang jelas, tapi ada hukum yang tidak jelas ini halal haramnya ya. Nah, itu dinamakan syubhat. Kalau yang dulu babnya tentang bab halal, syubhat tapi yang pembahasannya bab halal. Sekarang pembahasannya bab haram. Begitu. Ini pada halaman 96. Saya bacakan, kita hanya melanjutkan yang terdahulu ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal haramul mahdhu, haram yang nyata. Ada suatu amalan atau hukum yang haramnya itu nyata. Ma fi sifatun muharramatun, yaitu yang di dalam amalan atau perilaku atau sesuatu itu ada sifat muharramah yang diharamkan secara jelas oleh syariat. Kasyiddati fil khamri wan najasati fil bauli au hasala bisababin manhiyin anhu katasili bidzulmi war riba. Ada haram yang jelas itu seperti sesuatu yang sifatnya memang sudah haram gitu ya, jelas, seperti memabukkan yang sangat pada arak, atau arak menyebabkan mabuk, maka mabuk itu adalah sebab-sebab kenapa arak diharamkan. Atau air kencing yang dihukumi najis juga nggak ada ragu-ragu. Atau mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang atau sebab yang haram seperti mencuri atau riba gitu ya. Ini jelas hasil dari pencurian, termasuk korupsi dan lain sebagainya, atau riba, bunga bank dan bunga bank kecil, dan ya itu jelas-jelas haram. Fahadanit torofani zahirani, maka yang seperti itu adalah sesuatu yang zahir. Maknanya bukan pembahasan bab syubhat, karena itu sesuatu yang zahir itu. Wa yatahiku biha ma tahaqqaqa amruhu walakin yahtamilu taghayyuruhu. Tapi di antara keduanya itu ada yang benar-benar jelas perkaranya, oh ini haram, tapi ada juga yang bisa menyebabkan hal itu ragu-ragu, menyebabkan ragu-ragu. Maka itu juga yang menyebabkan ragu-ragu itulah sesungguhnya dikatakan syubhat gitu ya. Walam yakun lidzalika al-ihtimal sababun zahirun yadullu alaihi, walaupun dalam keraguan
itu atau keraguan-keraguan itu sebenarnya tidak ada dalil yang jelas. Kenapa kok ragu-ragu ini halal apa haram? Justru karena nggak ada kejelasan ini menjadi bingung. Misalnya, oh ini halal, ini haram, misalnya. Kalau kita makan tempe itu halal, enak, sudah jelas. Ya, makan babi haram itu jelas. Tapi ada sesuatu yang sulit dicari kejelasannya, itu maksudnya ya. Maka yang sulit dicari kejelasannya itulah yang namanya apa? Ragu-ragu syubhat. Begitu maksudnya. Walam yakun lidzalikal ihtimal sababun dhahirun yadullu alaihi. Dan kemungkinan-kemungkinan dari sebab yang zahir yang jelas tadi itu menyebabkan apa ya? Posisi dari yang diragukan itu memang betul-betul gak jelas. Lam yakun, tidak jelas. Ini gimana sih ini? Ya, begitu maksudnya. Fa inna saydal barri wal bahri halalun, contoh ya. Fa inna saydal barri wal bahri halalun. Bahwasanya berburu di daratan dan di laut itu kan halal gitu ya. Berburu kijang, berburu burung yang boleh dimakan gitu ya, atau berburu di lautan itu kan halal ya, jelas halalnya ya. Ada tapinya, illa hanya saja annahu man soda dobiyatan au samkatan, bahwasanya orang yang berburu kijang atau berburu ikan itu, fa innahu yahtamilu ayyakuna qad malakahu siyadun thumma aflatan. Ada kemungkinan kijang yang diburunya itu atau ikan yang ditangkapnya itu mungkin juga terjadi ada orang sebelumnya sesama pemburu gitu ya, menangkap hewan tersebut. Kalau kijang sudah menjadi miliknya kemudian lepas gitu ya, lepas. Atau ada orang yang menangkap ikan entah dijaring atau apa, sudah yang semestinya sudah menjadi miliknya kan, tiba-tiba jalannya ini rusak, kemudian ikannya terlepas. Ya. Karena ada kemungkinan seperti tersebut kan ada ya. Kemungkinan seperti itu ada. Maksudnya begitu. Wa hadzal ihtimal la yatatarrabu ila ma'il mataril muhtatafi minal hawa. Tapi kemungkinan itu tidak terjadi pada orang yang mencari atau mengambil air hujan, air yang datang dari langit. Itu nggak mungkin pernah dimiliki orang, nggak mungkin. Paham ya? Kalau orang berburu, tadi saya ulangi, kalau orang itu berburu mendapatkan seekor kijang, mungkin terjadi kijang yang ditangkapnya itu aslinya bukan barang lepas atau liar, tapi milik seseorang. Begitu ya? Mungkin terjadi. Demikian juga dengan samak ikan. Tapi kalau orang itu mencari sesuatu atau air, menampung air hujan, maka nggak mungkin air hujan diklaim itu loh dulu bekas aku yang menampung di mana, di langit kemudian jatuh, nggak mungkin. Maka yang air dari hujan itu pasti halalan thayyibah, pasti halalan thayyibah. Sedangkan kalau orang itu berburu masih ada kemungkinan bahwa itu syubhat. Jadi kenapa? Karena barang yang dipegang atau buruan yang dipegang itu tadi mungkin dulunya pernah dimiliki oleh seseorang, itu maksudnya. Famasakinatu dzalikal ihtimal fi saydi wara'ul muwaswasin, maka menetapkan ada kemungkinan ya bahwa binatang buruan itu nggak jelas halal haramnya. Ini sebenarnya adalah waroknya orang yang was-was. Ya warok, boleh enggak? Ya boleh. Warok itu sangat hati-hati. Ya,
Contoh begini contoh. Secara umum ini, anggap hewan itu namanya kicang. Kalau dia dapat dari hutan, paling tidak harus dapatnya itu kulitnya mulus misalnya, nggak ada lukanya, apalagi luka bakar. Tapi kalau di situ ada stempel misalnya, seperti sebagian masyarakat yang menyetempel sapi, ya, atau kambing, gitu. Dan tiba-tiba ada kicang kok terstempel ini di punggungnya, ada stempel merek pasar gitu misalnya, jagal mana itu, ternyata lepas. Maka orang boleh ragu-ragu, loh ini jangan-jangan punya orang, kok ada stempelnya? Gak mungkin kan di hutan ada stempel, gitu ya. Maka boleh orang itu ragu. Tapi kalau nggak ada stempelnya ya paling tidak ini mesti dihukumi hewan liar. Tapi kalau ada orang warok itu, warok nggak mau yang nggak mau yang syubhat. Begitu ada luka sedikit saja, jangankan stempel, ada luka sedikit saja. Padahal lukanya itu bisa saja bekas tombak orang atau stempel orang atau terkena kayu liar, kan mungkin terjadi. Ya, maka dia tidak mau mengambilnya karena dihukumi pernah dimiliki oleh seseorang. Ini namanya warok, tapi waroknya orang yang was-was gitu ya. Baik apa tidak baik? Tetap baik. Karena demi kehati-hatian. Ya, li'annahu wahmun mujarradun la dilalata alaihi, karena itu waham hanya prasangka saja yang tidak mungkin ada dalil yang mengikatnya. Falau dala alaihi dalilun, andai kata ini kok ada tanda-tanda mislu an seperti an yajida fit dobiyati, ada pada hewan yang ditangkap semacam kicang itu jarahan luka gitu ya. La yuqaddaru alaihi illa ba'da dhabti, sesungguhnya enggak perlu untuk dicari-cari. Ini luka ini dari mana ya? Gitu ya, enggak perlu dicari-cari, mestinya begitu. Kecuali kalau ada hal yang memang jelas-jelas nyata, ya apa? Ada stempel, ada nama. Mungkin ya. Kan kadang-kadang kalau hewan kambing korban itu kan diberi nama pemiliknya, kan gitu ya. Ada orang namanya Agus, kemudian beli hewan korban, sebut saja misalnya kambing, maka kambingnya diberi nama, gitu biasanya, dicat di perutnya Agus supaya memudahkan. Gitu. Loh, kalau menemukan di hutan ada kijang yang tertulis seperti itu, maka kemungkinan besar ini adalah hasil dari milik seseorang yang lepas. Barulah yakin gitu ya. Tapi kalau cuma luka saja ya belum tentu, tidak perlu dicari-cari alasan. Wong luka saja, karena luka itu bisa kijangnya habis tengkar dengan sesamanya, kan mungkin ya. Atau berkelahi itu, atau terkena luka dari luka dari duri misalnya yang ada di hutan, mungkin terjadi seperti itu. Wa yahtamilu ayyakuna ghairuhu, lanjutannya tadi salah. Illa ba'da dhabti kalkai, seperti kalau ada nyata-nyata tanda kalkai, kai itu tusukan ya, dari besi yang dibakar. Seperti tadi saya katakan ada stempel gitu ya, kayak stempel. Tapi wa yahtamilu ayyakuna wa mungkin juga ini bukan, tapi kebakar karena memang pernah terjadi kebakaran hutan gitu. Kan mungkin terjadi. Fahadha maudhi'ul wara', maka seperti itulah sesungguhnya tempat wara' atau kehati-hatian bagi seorang yang berburu, gitu ya. Demikian juga yang di lautan, Kalau misalnya ini ada orang mencari ikan,
entah itu menjala atau mengail atau pancing gitu ya. Kemudian menemukan ikan yang besar. Tapi ternyata di badan ikan itu ada tanda-tanda ini bekas milik orang. Ya. Entah itu nama atau apa, mungkin terjadi. Ya. Atau mungkin ada luka di bagian mulutnya yang biasa terpancing. Mancing itu kan biasanya digigit kena mulutnya. Ya. Atau ada pancingnya begitu yang masih menempel. Mungkin senarnya putus karena gak kuat. Ya. Senarnya tipis tapi ikannya besar, akhirnya putus. Berarti apa? Ini kemungkinan ini bahwa ikan tersebut milik seseorang yang dipancing, yang sudah dapat kemudian lepas. Ya, nah ini kalau orang tersebut tidak mau makannya, ini milik seseorang, berarti dia ini warok, sangat hati-hati. Tapi waroknya orang was-was, begitu ya. Karena apa? Karena mungkin untuk ditakwili yang lain. Begini, kalau misalnya ada pancing ya, yang menempel di mulutnya itu, mungkin begini takwilannya yang lain. Ada seorang nelayan sudah bosan mempunyai kail atau pancing, dan dalam pancingnya itu masih ada umpannya itu, akhirnya dibuang. Kan mungkin terjadi ya, dibuanglah ke laut. Sudah, memang niat dibuang, berarti bukan milik seseorang, kan begitu ya? Itu istimanya, kemudian dimakan oleh ikan tersebut. Berarti ikan tersebut yang memang liar. Kalau kita misalnya, kita mengambilnya, dapat itu, kita nggak perlu sebenarnya untuk mentakwili. Jangan-jangan ini milik seseorang, paham ya? Tapi kalau kita dengan adanya kail itu kemudian kita meninggalkan memakan atau mengambil ikan yang terkail tadi itu, sesungguhnya itulah warok yang benar, warok yang betul-betul hati-hati, apalagi kalau ikannya ini ikan yang didapatkan dari kedalaman yang sangat, begitu ya. Oh betul, memang orang ini warok, ya, sangat berhati-hati. Dia hanya mau mengambil atau mendapatkan ikan yang masih bersih, mulus, tidak luka sama sekali, karena dia diyakini bahwasanya ikan yang masih mulus, murni, tidak ada luka sama sekali, betul-betul ini adalah hewan liar yang diburu ya di dalam laut, maka itu adalah halalan thayyibah. Orang yang bisa membeda-bedakan seperti ini berarti dalam kehidupannya orang tersebut luar biasa karena menjaga kehalalannya ya. Walaupun tadi dikatakan andai kata ada ikan yang terkail masih bisa ditakwil-takwili, memang punya orang lepas atau memang tidak seperti itu, yang namanya syubhat, tidak jelas ya. Tapi kalau meninggalkan yang syubhat, walaupun meninggalkannya karena was-was, tidak masalah meninggalkan, tetap ini adalah orang baik. Apalagi ini ya, ada orang ini mengail, kemudian dapat ikan, sudah mulus masih kan. Kemudian dia berpikir, ya Allah, ini juga makhluk Allah, aku tidak mau memakannya. Ini juga bertasbih kepada Allah. Ya, gak jadi ini termasuk warok yang sangat super luar biasa. Kenapa? Dia meninggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas halal, tapi karena ada suatu sebab yang lain, yaitu dianggap ini juga berzikir kepada Allah karena makhluk hidup, maka dia tidak sudi memakannya. Ini termasuk derajat-derajat warok yang paling tinggi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini menambah keimanan kita dan kehati-hatian kita di dalam mengkonsumsi apapun yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai mengkonsumsi yang syubhat, apalagi yang haram. Bahkan bila perlu, kadang-kadang yang halal pun perlu ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.